selesai. Asumsi dulu ya. Azek, Agung Pratama, Aisyah, Amelia. Oke, lagi berpikir komputasional. Sebelum itu, pernahkah kamu mengalami masalah dalam keseharian? Pernah. Jadi, masalah itu bagaimana kamu menyelesaikannya? Contoh masalahnya apa? Ada yang dapat masalah dalam kehidupannya sehari-hari? Apa contohnya? Contohnya di sini ada nggak yang terlambat? Istri? Ada yang terlambat? Ada. Itu termasuk masalah, ya kan? Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Bangun pagi. Kamu harus membuat jadwal yang apa? Yang sesuai, yang pas untuk supaya kamu tidak datang terlambat. Dari bangun pagi ya, dari malam menyiapkan semuanya itu harus terstruktur ya, harus terencana supaya kamu tidak telat. Ya. Oke, di sini capaian pembelajarannya adalah ya, benar-benar apa itu? Nampak Bu. Nah, pada aplikasi peserta didik mampu menerapkan misalnya teknik komputasional untuk menghasilkan banyak solusi dari masalah dengan beban kecil ya dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi dan literasi sehari. Tujuan pembelajaran juga adalah ya, menerapkan konsep berpikir komputasional, menerapkan konsep berpikir komputasional ya, dekomposisi ada 4 pilar ya, ada 4 konsep ya kan? Apa saja? Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum Nah, tadi itu tanya berpikir komputasional pengertiannya apa? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis ya, fokus pada proses berpikir, bukan hanya penggunaan komputer. Tadi ya, berpikir komputasional. Mungkin kamu bilang, kamu rasa komputasional, ini berhubungan dengan komputer, tidak juga ya. Bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa kita gunakan di kodim AI. AI itu apa? AI. Ya, AI itu Indonesia, AI itu bahasa Inggris, atau AA namanya sekarang. Yaitu artificial intelligence atau persamaannya KA ya, kecerdasan artifisial. Bisa sains, bisnis dan informatika. Nah, ini tadi ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan atau yang berulang dalam masalah atau data. Lalu ada abstraksi, fokus pada informasi penting, abaikan yang tidak penting atau relevan ya Tasya. Kemudian ada algoritma, membuat urutan atau langkah-langkah
bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok 5 ya. Ayo, ya. Oke, ya. Ini yang ada di sana. Ya. Oke, ini mau bagi tugasnya udah nggak? Ya. Ini ada satu. Jadi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah teman-teman semuanya. Ini nanti satu kelompok cukup di satu lembar kertas. Ya, satu lembar kertas. Kamu diibaratkan kelompok ya. Kamu diibaratkan menjadi panitia perpustakaan sekolah ya. Jadi ada 10 buku dibaca masing-masing. Lalu dikembalikan oleh siswa. Setiap buku memiliki judul dan kategori. Misalnya fiksi, non-fiksi, sejarah, dan sains. Rakit perpustakaan berdasarkan kategori. Jadi kamu harus mengembalikan semua buku ini ke rak yang benar ya. Ini ada daftar bukunya. Kamu baca nanti petualangan ibu di kategori fiksi, ensiklopedia hewan di kategori sains dan seterusnya. Jadi tugasnya kamu diskusikan. Kalau dekomposisi, bagaimana kalian akan memecah masalah mengembalikan sebuah buku ke rak menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Buat algoritmanya langkah-langkah. Jadi di sini ada algoritma 1, algoritma 2. Kamu cari buatlah langkahnya ada 2. Contoh, yang pertama misalnya, yang pertama ini kamu sebagai panitia ya, bukan sebagai siswa. Letak prioritas, kembalikan juga kamu yang berada di tempat kamu bertugas. Kamu siswa sudah dikembalikan ke perpustakaan dan kamu mau memilah buku-buku tersebut berdasarkan kategori. Sudah paham? Sudah, Bu. Akan dikerjakan. Buat di kertas lembar 1 lembar ya. Buat nama kelompoknya. Ini tadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, silakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang harus dikerjakan. Dan refleksinya juga ya. Iya, kategori. Misalnya fiksi, sudah ini kategori fiksi. Bawah kategori. Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Sudah ready ya? Aku kasih waktu 3 menit lagi ya. 3 menit ya. Ya, biar kita presentasinya di depan. Ya, 3 menit lagi. Ibu ya sudah ada yang siap. Oke. 3 menit lagi ya. Nah, ini tinggal nomor 4. Kelompok 1. Kelompok 1 oke. 4. Referensinya yang ketiga dulu adalah kamu pilih dari algoritma yang nomor 4. Algoritma 1 atau 2K yang caranya lebih cepat dan efisien. Efisien disebut ya kelompok 3 ya. Mana tadi kelompoknya katanya sudah siap? Sini nah. Ini Sudah? Ya, kelompok
Yang banyak seperti itu ya. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 di sini ada Aras, Amel, Sita, dan Yang lain ya suaranya. Lihat dengar. satu di komposisi gambar menunjukkan masalah. Satu, baca daftar guru yang harus dikembalikan. Dua, mencatat guru dan kategori setiap minggu. Ya, mengumpulkan buku-buku berdasarkan kategori fiksi, sejarah, empat, menyiapkan daftar sesuai kategori. Lima, memasukkan buku dalam sesuai kelompok. Dua, pengenalan pola. Cara pengenalan pola ya. Pola yang dilakukan satu, setiap buku punya dua informasi utama, guru dan kategori. Dua, kategori berulang bagian atas, fiksi, sejarah, buku dalam kategori sama disebabkan tidak kesamaan. Semua buku memiliki kategori yang jelas yang mudah dikelompokkan. Yang membantu penyelesaian masalah, menyadari kategori yang sama, mempermudah menggunakan dan membantu bukunya. Tiga, abstraksi, informasi paling penting, buku dan kategori. Bagi kategori Ya, ini tadi dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kasih tanggapan? Oke, jadi kelompok 2 diskusi sudah menentukan menggunakan algoritma 1 karena algoritma pertama itu yang lebih cepat dan efisien. Oke, silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok. Dari hasil pembelajaran hari ini
5.